Assalamualaikum warahmatullahi Sudah terima. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nur. Eh, ya sore Bu Ima. Aduh senang sekali bisa bertemu Bu Ima. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang sekali loh Pak Nur, dihubungi Pak Nur untuk diajak coaching hari ini. Ya Pak Nur, kira-kira apa nih yang akan kita obrolin pada sore hari ini Pak Nur? Iya Bu Ima, saya tuh ada kendala tentang ini Bu Ima, tentang unit inquiry. Jadi memang ada kendala dengan guru-guru satu rumpun begitu untuk melaksanakan unit inquiry. Jadi harapannya mungkin saya ingin sharing gimana sih caranya untuk mengadakan unit inquiry ini bersama-sama berkolaborasi dengan guru yang lain. Pak Nur ingin mengadakan unit inquiry pada mapel apa Pak Nur? Pada mapel sejarah atau IPS. Pada mapel IPS, Pak Nur ingin mengadakan unit inquiry bersama guru-guru lain, gitu ya Pak Nur? Iya, betul. Berarti apa yang ingin Pak Nur dapatkan dari percakapan yang akan hanya sebentar ini loh Pak Nur? Iya, oke. Jadi inginnya sih dapat solusi, dapat pencerahan gitulah istilahnya ya. Saya kira-kira apa yang harus saya lakukan nanti ketika melaksanakan unit inquiry ini bersama rekan-rekan yang lain ya, karena memang kan dengan kesibukan yang berbeda jadinya kan harus banyak yang harus disatukan seperti itu Bu Ima. Oke, berarti tujuan kita adalah apa yang harus apa yang bisa dilakukan untuk menjalankan unit inquiry gitu ya. Unit inquiry ini apa itu Pak Nur? Jadi kalau misalkan di kurikulum itu unit inquiry istilahnya satu unit, satu topik yang dijalankan bersama-sama dengan guru serumpun. Jadi kolaborasi, berbagi materi. Jadi satu kali penelitian atau satu kali tugas, satu kali kegiatan dinilai oleh 3 atau 4 mapel sekaligus satu rumpun itu. Gitu. Oke Pak Nur. Sepemahaman Pak Nur, unit inquiry ini dalam pembelajaran IPS itu apakah seperti apa Pak Nur? Apa harus dilaksanakan gitu? Ya harus, karena harus dengan informasi terbaru, karena sebenarnya namanya IPA dan IPS nama aslinya. Jadi meskipun sekarang di SMA terpisah-pisah, harus ada tetap satu unit yang mempersatukan semua mapel yang ada di rumpun IPS atau IPA itu. Jadi sehingga jadi ada beban juga. Sebenarnya kemarin maunya semester lalu, cuma karena semester lalu tuh tidak sempat, akhirnya ya mau tidak mau kan di semester ini harus terrealisasi begitu. Cuman memang masih belum, padahal ini sekarang tinggal waktu 2 bulan lagi gitu untuk mengadakan unit inquiry ini. Gitu ya Pak Nur. Kira-kira kondisi guru-guru Pak Nur sekarang seperti apa Pak Nur untuk melaksanakan unit inquiry ini? Nah, jadi sekarang kondisinya tuh ada guru-guru, kita kan guru kurang Bu Ima, jadi mungkin ada beberapa guru IPA, guru sosiologi diajar oleh guru yang bukan sosiologi, terus yang geografi juga saya pun geografi gitu sama satu teman lagi, lalu ada juga ekonomi. Nah memang kendalanya waktu yang istilahnya mengajar padat, lintas jenjang juga gitu. Jadi masih belum ketemu nih gimana untuk membicarakan ini gitu. Oh, jadi Pak Nur ini istilahnya mengajar double gitu ya? Iya, begitu. Sejarahnya iya, geografinya iya. Iya. Berarti untuk mengumpulkan rumpun IPS itu butuh berapa orang, Pak? Tinggal 2 orang lagi sih, yang sosiologi, yang sosiologi sama yang ekonomi gitu. Berarti nanti kira-kira bisa berkumpul bertiga gitu ya? Bertiga untuk membicarakan ya, mau dibuat apa gitu ini tuh. Jadi kalau menurut Pak Nur memungkinkan tidak kolaborasi ini dilaksanakan? Mungkin sih harusnya, sangat mungkin, asalkan memang tadi sebenarnya mau nggak teman-teman ini untuk meluangkan waktu dan berkoordinasi lebih lanjut melaksanakan unit ini, karena kan dibagi beban seharusnya mah lebih mudah gitu, ke gurunya lebih mudah dan ke siswanya pun lebih mudah seharusnya gitu. Jadi memang tantangannya kapan nih, gimana gitu kan untuk pelaksanaan unit inquiry ini.
Berarti kalau boleh saya bertanya, tadi Pak Nur menganalisis bahwa sebelumnya tidak terjadi karena tidak ada waktu gitu ya? Iya, jadi semuanya jadi fokusnya bercabang-cabang, saya bercabang, yang lainnya bercabang. Jadi memang harus ada momen mempersatukan. Harus ada momen untuk mempersatukan. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Pak Nur lakukan untuk bisa mempersatukan kawan-kawan di rumpun IPS ini gitu untuk bisa mempersiapkannya? Oke, kalau dari saya sih kepikiran sih gimana dibuat janjian satu ketemu di satu waktu biar dibahas tuntas tuh dari A sampai Z pelaksanaan dan seterusnya untuk pelaksanaan unit inquiry ini. Rencananya juga sih tadinya saya mau cari juga contoh-contoh gitu di mapel IPS, karena kalau misalkan yang di rata-rata kan yang ada di bukunya itu tentang banjir, misalkan banjir kan di Kepri agak sulit ya, jadi mungkin nanti mau coba nyari unit lain, entah itu lingkungan yang dikaitkan dengan sosial. Kalau lingkungan kan biasanya ke IPA gitu ya, kita lah kaitkan lingkungannya ke bidang sosial, geografinya, sosiologinya apa, ekonomi apa, dan sejarahnya seperti apa. Nah, jadi mungkin nanti saya mencoba cari referensi dulu gitu biar nanti pembicaranya lebih enak, dan tentunya mau menyediakan waktu dulu untuk ketemu dulu gitu ya, membuka pembicaraan lah gitu istilahnya Bu Ima, biar nanti nggak ada momen untuk mempersatukan itu gitu. Seperti itu Bu Ima. Iya. Baik Pak Nur, berarti tadi Pak Nur akan membuka pembicaraan gitu ya dengan guru-guru rumpun IPS tadi. Kemudian juga Pak Nur akan membawa referensi tadi gitu ya, mencari referensi untuk bisa dijadikan acuan ketika mengadakan pertemuan tersebut. Nah Pak Nur, kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Nah, rencananya di akhir Maret ini saya mencoba untuk temu janji dulu, menyesuaikan jadwal bersama. Habis itu rencana di 2 minggu pertama bulan April, kalau misalkan jadwal di Maretnya udah ketemu, kita mau mencoba buat istilahnya bukan MGMP ya, MGP IPS mungkin ya, atau pertemuan IPS nih untuk membahas unit inquiry. Nah, setelah itu mungkin di sana akan dibicarakan dengan menyampaikan tadi referensi-referensi yang ada, terus kemudian dengan pemaparan dan sharing juga tentang terkait di materi masing-masing, sehingga nanti bisa ketemu nih di mana nih unit inquiry yang bisa kita bahas atau dilaksanakan bersama-sama gitu. Oke Pak Nur, kemudian Pak Nur, menurut Pak Nur kira-kira siapa yang bisa memastikan bahwa unit inquiry ini berjalan? Pak Nur bisa minta dukungan siapa kira-kira? Paling kepala sekolah sih, kepala sekolah memberikan penguatan dan memberikan arahan makanya kepada kami. Nanti insya Allah di April itu nanti coba diundang untuk memberikan arahan tadi, terus kemudian penguatan, sehingga nanti proyek untuk unit inquiry ini akan lebih istilahnya lebih kuat lagi gitu dilaksanakan oleh guru-guru yang lain juga. Seperti itu Bu Ima. Ya, ada lagi tidak selain kepala sekolah, Pak? Kepala sekolah, guru yang bersangkutan kayaknya cukup ya, karena kan guru kita sedikit. Jadinya saya pikir dari kepala sekolah saja udah cukup untuk memberikan bantuan, dorongan, dan arahan, juga pantauan dan seterusnya mungkin ya, agar unitnya bisa berhasil. Iya. Baik Pak Nur, ini berarti tadi Pak Nur sudah menjadwalkan gitu ya, kira-kira kapan akan melaksanakan pertemuan tersebut. Tadi rencananya di momen bulan Maret, akhir bulan Maret ini gitu kan, supaya unit inquiry-nya terjadi. Nah, kalau unit inquiry-nya itu sendiri dalam bayangan Pak Nur itu kapan? Unit inquiry-nya rencana sih dilaksanakan Mei. Jadi direncanakannya kan dari mulai referensi, temu janji, dan April untuk membuat semacam perencanaan. Nanti di bulan Mei tinggal mulai dilaksanakan sama-sama dengan guru mapel yang lain. Jadi rencana pelaksanaan sih bulan Mei Bu Ima. Oke. Sebelum ada ujian semesternya. Apakah sudah ada bayangan kira-kira memang adakah di IPS itu yang bisa di konten inquiry-kan gitu? Ada. Sudah ada kebayangan sih, karena mau
tadinya di lingkungan itu gitu kan, di lingkungan kan terkait dengan sampah dan seterusnya kan, sampah seluruh Indonesia, ekonomi juga dari sampah seperti apa. Jadi udah ada bayangan sebenarnya geografinya, sampah di laut dan seterusnya. Cuman memang ya itu mengumpulkan guru-gurunya yang nanti perlu jadwalkan lebih gitu kan, dan dengan kekuatan penguatan dari kepala sekolah juga semoga bisa berhasil. Ya mudah-mudahan berhasil ya Pak Nur ya, dengan penguatan kepala sekolahnya tadi. Kemudian kira-kira apa yang bisa Pak Nur lakukan untuk mengingatkan bahwa Pak Nur ada jadwal nih bulan Maret harus ngumpulin kawan-kawannya gitu? Oh iya, paling saya buat catatan di handphone dan mungkin di kalender juga ya, kalender pengingat, sehingga nanti sebelum hari H mungkin sudah ada reminder dulu 1 hari atau 2 hari sebelum, biar ingat gitu lumayan. Atau kalau perlu nanti dibuat berlapis lah, dari 2 hari, 1 hari 1 jam. Jadi nanti tidak lupa untuk mengumpulkan, terutama untuk tadi temu janji dulu mungkin. Ya. Baik, mungkin begitu ya Pak Nur. Kira-kira sampai di titik ini Pak Nur bisa mereview apa yang Pak Nur dapatkan pada sesi coaching ini? Oke, alhamdulillah sih sekarang udah dapat ya kira-kira alurnya seperti apa. Dari situ referensi, terus saya akan mencari referensi, kemudian mengadakan temu janji. Terus kemudian akan mengadakan MGMP-nya gitu ya, pembahasan, dan selanjutnya dari pembahasan itu kami akan melaksanakan di bulan Mei bagaimana unit inquiry ini dilaksanakan di kelas 10. Baik. Terima kasih Pak Nur, saya jadi juga mendapatkan insight-insight tersendiri dari coaching kita. Saya juga jadi terfikirkan untuk melaksanakan STEM project nanti di kelas 11, sehingga pelajaran kimia juga bisa diprojekkan bersama guru-guru IPA yang lain gitu Pak Nur. Dan saya pun jadi banyak ini gitu. Mari kita nanti sama-sama merefleksikan lagi ya Pak Nur, setelah unit inquiry-nya berjalan. Mungkin ya saya tertarik sekali, bisa nanti kita kembali coaching lagi? Siap, nanti kalau sudah selesai, sudah ada hasilnya, nanti saya akan mencoba kontak Bu Ima untuk refleksi kembali. Ya, terima kasih Pak Nur sudah hadir pada coaching kali ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nur, apa yang Pak Nur rasakan dalam setelah kita melalui sesi coaching dari tahap awal sampai tahap akhir, hingga Pak Nur bisa mereview ide-ide Pak Nur kembali? Sebenarnya kan Pak Nur sendiri yang punya suatu tujuan untuk mencapai suatu target gitu kan. Kemudian Pak Nur sendiri justru yang sangat tahu di situ bagaimana mencapainya gitu. Apa yang Pak Nur rasakan dengan adanya sesi coaching kali ini? Jadi sebenarnya kalau dilihat kebayang sih dari sesi ini tadi yang awalnya masih acak-acakan gitu ya, mau apa dulu nih, itu dulu, dan tidak tahu tiba-tiba muncul ide gitu untuk bagaimana ternyata harus seperti ini gitu ya, harus begini, harus ini dulu, apa dulu. Dan sebenarnya Bu Ima tadi soal referensi itu gak kepikiran sama sekali dulu, cuman udah deh adain aja, ngobrol aja gitu. Tapi pas ketika sesi coaching tiba-tiba muncul aja ide, iya ya bagusnya cari referensi dulu gitu ya. Jadi mungkin selama sesi ini saya senang dan nyaman bicara dengan Bu Ima selaku coach gitu ya. Jadinya saya pun muncul ide itu muncul begitu saja begitu ya. Dan semoga ide-ide yang tadi muncul itu bisa dilaksanakan sih Bu Ima. Dan saya senang dengan sesi ini. Amin. Terima kasih Pak Nur. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bu Ima? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya terima kasih ya telah menghubungi dan telah hadir pada sesi kali ini. Seperti yang kemarin kita bicarakan, mungkin ya kita di sini saya sediakan waktu untuk
sesi kita untuk coaching, sehingga mungkin nanti Bu Ima bisa menyampaikan detail permasalahan yang Bu Ima hadapi. Nah, sekarang dari Bu Ima, gimana Bu Ima nih? Apa tujuan kita untuk sesi ini? Kira-kira apa yang diharapkan dan seterusnya? Silahkan. Iya nih Pak Nur, kemarin setelah memasuki kurikulum Merdeka ini, ternyata ada satu materi saya yang KD-nya itu tidak mencapai target yang saya inginkan gitu loh Pak, penilaian KD-nya. Di materi larutan penyangga saya ketuntasannya untuk penilaian KD-nya itu masih jauh dari target gitu Pak. Jadi dalam sesi ini Bu Ima mengharapkan gimana? Saya ingin kedepannya penilaian KD selanjutnya saya mendapatkan peningkatan dalam penilaian KD Pak. Oke, jadi ada ingin dalam sesi ini mendapatkan gitu ya, mungkin cara atau solusi atau apa dari permasalahan Bu Ima mengenai penilaian untuk KD tertentu ya. Iya, di Pak. Pelajaran kimia ya. Iya Pak. Oke, nah kira-kira mungkin boleh disampaikan kira-kira dari Bu Ima apa sebabnya selama pengamatan di kelas yang menyebabkan hal itu terjadi. Anak-anak saya tidak menempel Pak pembelajarannya khusus untuk materi tersebut, dan mungkin juga anak-anak saya lupa ketika penilaian KD karena sudah beberapa kali pertemuan gitu Pak. Ya, lupa KD ya. Pada selama pengamatan Bu Ima, tapi menurut Bu Ima sudah oke gitu siswanya. Bagaimana? Ya, dalam penilaian otentik yang diadakan harian, baik keterampilan, sikap maupun pengetahuan itu alhamdulillah sih Pak memenuhi target yang saya kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya gitu. Jadi ini di penilaian akhirnya saja Pak yang kurang memuaskan. Jadi ingin di bagian itu gitu ya. Iya, padahal betul. Sebenarnya otentiknya udah bagus, formatifnya udah bagus gitu ya, selama Pak. Proses gitu ya. Oke. Nah, kondisi sekarang berapa siswa atau di posisi berapa nih siswa kita di kelas untuk pencapaian KD? Untuk materi larutan penyangga kemarin itu 10 siswa itu tuntas Pak, dengan rata-ratanya kurang lebih 85. Namun ada 2/3-nya yaitu kurang lebih 20 orang itu mengkhawatirkan yang tidak mencapai ketuntasan gitu Pak. Hanya di rentang 50-60 gitu Pak. Oke, jadi dari 20 siswa ini yang nilainya di bawah KKM, di bawah ketuntasan adalah 50-60 siswa, 20 siswa ya. 50-60 nilainya dari 20 siswa. Oke, lumayan juga ya. Jadi memang kerja berat dari Bu Ima nih untuk menaikkan mungkin ya. Iya Pak. Sisanya begitu ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah sudah tuntas Pak, kan sudah diremedikan ya. Cuman maksud saya ke depannya jangan yang remedial tuh jangan 20 orang gitu, tapi 5 orang aja gitu loh Pak. Oke, jadi mungkin ingin dituntaskan untuk materi selanjutnya mungkin ya. Iya. Kira-kira apa yang mau kira-kira dilaksanakan nanti ya, agar tidak terjadi mungkin ya hal yang serupa nanti ya. Oke Bu Ima, nah dari kalau sekarang kan gambarnya 20 nih, target Bu Ima sendiri mau berapa nih untuk di materi selanjutnya? 20 naiknya 10 orang sih Pak yang tuntas, jadi minimalnya itu 20 orang tuntas Pak, syukur-syukur kalau bisa 25 gitu Pak, tapi minimalnya 20 orang yang tuntas. Kalau kemarin 10, nanti transi asam basa itu saya berharapnya 20 orang yang tuntas Pak. Oh 20, oke sih, berarti ya ada peningkatan 10 atau 30% ya dari kondisi saat ini ya? Iya Pak. Oke, nah dari Bu Ima sendiri nih, apa sih kira-kira langkah-langkah yang mungkin diambil dari pengalaman Bu Ima untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin Pak, saya berencana untuk menuntaskan materi prasyarat terlebih dahulu.
Ya. Kemudian saya juga akan merencanakan pembelajaran titrasi asam basa berdasarkan referensi yang akan saya baca, Pak. Jadi cocoknya itu supaya ingat sampai penilaian KD itu menggunakan model dan metode apa. Kemudian selanjutnya juga mungkin saya sebelum penilaian KD saya akan memastikan bahwa saya mereview kisi-kisi dan soal-soal yang akan saya berikan, dan saya memastikan bahwa murid-murid saya siap untuk mengikuti penilaian KD gitu, Pak. Oke, jadi mungkin itu kemungkinan atau 4 langkah yang mungkin disampaikan atau dilaksanakan Bu Ima ya untuk mengatasi tadi ya. Iya, Pak. Oke, untuk bagian review soal ini, saya kira-kira strateginya seperti apa Bu Ima yang akan saya akan mereviewnya sebelum pembelajaran, sebelum penilaian berlangsung, dan saya juga akan membuat kelompok tutor sebaya rencananya, Pak. Jadi kan sudah ada juga anak-anak yang unggul di bidang tersebut, maka saya akan meminta bantuannya untuk supaya lebih cepat tercapainya review KD tersebut gitu, Pak. Oke, jadi Bu Ima akan didukung oleh siswa-siswa yang sudah paham, iya, betul, untuk Pak, menjelaskan kepada siswa lain ya. Iya, Pak, mungkin seperti itu, Pak, saya rencananya. Oke, siap. Oke, kira-kira sudah resolusinya sudah bagus, sudah diinikan ya, sudah di Bu Ima rencanakan dengan baik. Kira-kira kalau misalkan hal itu Bu Ima mau dilaksanakannya kapan nih? Evaluasi itu kira-kira? Mulai sejak tanggal 3 April itu ketika memasuki pembelajaran titrasi asam basa, saya sudah melaksanakannya, Pak. Bahkan sebelum itu, jadi saya merencanakan pembelajarannya dengan baik. Kemudian nanti tentunya ketika di akhir sesi itu akan ada review dari awal pembelajaran 1 sampai pembelajaran terakhir materi tersebut, gitu, Pak. Jadi segera dalam materi selanjutnya, Pak. Oke. Baik, sudah ya, tadi akan dilaksanakan di bulan April mungkin ya, sesegera mungkin. Oke, jadi tadi dari review laksanakan proses dan rencananya sudah disampaikan. Kira-kira ada gak yang bisa membantu lagi selain siswa-siswa, dukungan-dukungan lain gitu ya? Apakah ada rekan-rekan rekan satu jurusan atau satu mapel mungkin gitu? Kalau saya sih rencananya sih ke orang tua, Pak. Jadi juga saya akan menyampaikan dalam grup paguyubannya nanti bahwa penilaian KD akan dilaksanakan pada tanggal sekian gitu mungkin, Pak. Oh iya, jadi mungkin Bu Ima akan menjalin komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Oke, iya, supaya mungkin di rumahnya diingatkan untuk mereview kembali sebelum penilaian KD tersebut gitu, Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya saya juga pengen tahu nih gimana nanti perkembangannya ya, apakah dengan langkah-langkah tersebut berhasil atau tidak. Nanti kalau misalkan sudah, jangan lupa kontak saya juga ya, untuk kita ada momen sharing berbagi untuk bagaimana perkembangan yang telah dilaksanakan oleh Bu Ima. Baik, kira-kira dari Bu Ima kesimpulannya gimana nih? Ya, terima kasih Pak sudah membantu saya untuk coaching kali ini. Jadi saya akan mencoba meningkatkan hasil akhir daripada penilaian KD untuk titrasi asam basa dengan cara yang pertama saya akan merencanakannya pembelajarannya dengan baik. Kemudian saya juga akan membaca referensi, kemudian akan mereview soal dan kisi-kisi sebelum ujian tersebut berlangsung dengan dibelajarkan kembali dan juga menggunakan metode tutor sebaya. Kemudian saya juga akan meminta bantuan orang tua dan tak lupa memastikan bahwa anak-anak dalam kondisi siap untuk mengikuti penilaian KD, Pak.
Luar biasa. Terima kasih Bu Ima telah ada di sesi ini. Semoga sukses ya nanti untuk melaksanakan pembelajaran di materi selanjutnya. Terima kasih Pak. Oke, dari Bu Ima sendiri gimana yang dirasakan selama sesi coaching tadi? Saya sangat senang Pak Nur tentunya bisa coaching dengan Pak Nur, di mana saya tadi merasa terarahkan untuk menggali potensi saya. Sebenarnya dalam materi-materi lain kan sebenarnya bisa juga anak-anak itu tercapai KD-nya gitu ya. Kemudian Pak Nur mengarahkan bagaimana apa sih sebenarnya target saya. Jadi saya mengerucutkan ide-ide targetnya gitu. Sebelumnya saya nggak tahu nih targetnya itu, pokoknya maunya naik, tapi naiknya berapa? Tapi ketika Pak Nur bertanya, justru saya jadi harus membuat targetan kan. Targetannya 10 gitu ya. Oh naiknya 10 aja deh, karena kemarin yang larutan penyangga saya nggak berhasil gitu kan, cuma 10 gitu kan. Maka saya naikannya 10 aja deh. Walaupun pada ucapan sebelumnya kan saya menjawab kalau yang remedial itu 5 aja gitu kan. Cuman kalau misalkan saya naikannya 15, saya berpikir ulang gitu Pak Nur. Maka 10 aja. Itu Pak Nur saya senang sekali dapat itu. Kemudian Pak Nur juga tadi ada mengarahkan tentang apalagi Bu Ima, apalagi gitu kan. Oh iya, strateginya gimana gitu kan. Kan saya bilang akan mengadakan review gitu ya. Saya cuma mengadakan review aja. Sebelumnya nggak kepikiran juga reviewnya mau seperti apa. Saya pikir tadinya ya saya bahas kisi-kisi dan soal aja, review soal gitu. Makanya ada arahan untuk ke review itu menggunakan strateginya apa. Oh iya, kan udah ada yang tuntas ya, bisa aja pakai tutor sebaya. Itu mungkin Pak Nur. Jadi saya senang sekali dapat coaching sama Pak Nur. Oke, terima kasih. Saya pun senang. Ini kan pengalaman luar biasa ya, menjadi mengcoaching gitu ya. Jadi semoga kita saling sama-sama sharing ilmu dan sama-sama maju bersama ya. Amin. Mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan praktik coaching ini nanti di sekolah kita masing-masing ya. Amin, betul. Oke.